Dua bertarung dengan preman. Lampu merah berganti kuning. Kembali Lina menjalankan motornya menuju tempat pemakaman Ibu Meli. Mel, kiri apa kanan nih? Soalnya aku rada-rada lupa jalannya. Belok kiri, Lin. Dasar pikun, ucap Meli menunjuk ke arah kiri. Apaan sih? Namanya juga lupa. Tapi belum juga Lina membelokkan motor miliknya ke arah kiri, sebuah mobil sudah menghadang mereka di depan. Sehingga Lina seketika itu juga merem mendadak kendaraannya. Woi, emang ini jalan milik nenek moyang lo? Seenak jidatmu menghalangi jalan pengguna kendaraan lain, teriak Lina dengan suara bassnya. Tenang Lin, kayaknya mereka ada niat jahat pada kita. Rasa-rasa begitu deh. Tapi dalam sejarah proyek kan, aku gak pernah tuh ada masalah dengan penumpangku. Mungkin mereka ada urusan dengan kamu kali Mel. Aku rasa aku juga tidak ada masalah selama ini. Kita lihat saja apa yang akan mereka lakukan pada kita, ucap Meli memegangi kedua pundak Lina. Tampak dari arah mobil keluar dua pria berbadan besar, berambut gondrong, dan memakai jaket kulit. Keduanya melangkah mendekat ke arah Meli dan Lina yang saat itu masih berada di atas motor. Turun kamu, bentak pria berbadan kekar itu sambil menunjuk ke arah Meli. Untuk apa aku turun? Memangnya ini kendaraan milik nenek moyang lo? Kau benar-benar perempuan yang tidak ada takutnya sama sekali. Apa kamu masih ingat peristiwa 7 tahun silam di termi tua itu? Ucap preman pada saat preman tadi sambil mempelototkan matanya ke arah Meli. Meli mencoba mengingat kembali peristiwa 7 tahun silam di mana dia saat itu dikejar oleh beberapa orang preman masuk ke sebuah terminal tua. Oh, aku ingat dan tidak akan pernah melupakan kejadian yang hampir merenggut nyawa dan kehormatanku itu. Kenapa kalian hanya berdua? Di mana yang lain? Biar aku bereskan kalian satu persatu. Meli turun dari atas motor. Meli, hati-hati, mereka terlalu kuat untuk menjadi lawan kamu. Lina mencoba menghalangi Meli dengan menarik tangannya. Jangan takut, selagi kita di jalan benar, Allah pasti melindungi kita. Nyawa kita satu, begitupun dengan nyawa mereka. Meli sedikit maju ke arah kedua preman itu. Lancang sekali mulutmu betina. Ayo tangkap dia, ajak preman tadi kepada temannya. Kedua preman itu mulai melancarkan aksinya ke arah Meli. Dengan cekatan, Meli menghindar dari terjangan dan pukulan kedua preman itu. Beberapa pukulan dan tendangan dari kedua preman itu dengan mudah Meli bisa menghindari walau dengan susah payah. 2 lawan 1, pria berotot 2 dan lawannya satu perempuan, ia terlihat sangat gemulai. Sungguh pertarungan yang sangat tidak seimbang. Pertarungan sengit pun tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Meli terlempar ke belakang karena mendapat pukulan dan tendangan dari kedua preman itu. Kena lo, ucap preman tadi sembari tersenyum menatap ke arah Meli. Lina yang melihat Meli mendapat tendangan dan pukulan dari kedua preman itu dengan sigap menangkap tubuh Meli. Mel, kamu tidak apa-apa. Lina menopang tubuh Meli menggunakan tubuhnya. Aku tidak apa-apa, Lin. Meli berdiri tegak seperti semula. Tapi Mel, mulut kamu berdarah. Ini hanya luka kecil bagiku, jadi tenanglah. Tolong pegangkan handphoneku, biar aku membereskan kedua bajingan ini. Meli mengeluarkan handphonenya dalam saku celana, lalu menyerahkan kepada Lina. Lina mengambil benda pipih itu dan menyimpan ke dalam tas milik Meli yang sedari tadi tergantung di setir motornya. Rupanya nyalimu besar juga, sudah terluka kamu masih belum mau menyerah juga, si preman dengan nada mengejek. Kalian jangan banyak omong, majulah. Meli memasang kuda-kuda sambil mengepalkan kedua tangannya. Kembali kedua preman itu mengelilingi Meli. Rasakan ini, preman yang memiliki postur tubuh tinggi besar, lalu mendaratkan pukulannya ke arah Meli.
Dengan cekatan Melly memutar tubuhnya dan memberi sebuah tendangan keras ke arah perut preman tersebut hingga terjungkal di atas aspal. Melly tersenyum sinis melihat ke arah preman itu yang sedang mencium tanah air. "Sekarang giliran kamu," ucap Melly sambil menggoyangkan jari-jarinya untuk memberi isyarat kepada preman yang satunya untuk segera maju. Tanpa aba-aba preman itu maju dan kembali mencoba mendaratkan pukulannya ke wajah Melly. Tapi naas, belum juga ia mengangkat tangannya ke udara. Sebuah benda padat sudah terlebih dulu mendarat tepat di wajahnya hingga membuatnya tersungkur di atas trotoar. "Puk, enak bukan? Makanya jangan macam-macam dengan mantili," ucap Lina sambil memukul-mukul helm di telapak tangan kirinya. Melly mengangkat kedua jempol ke arah Lina sembari tersenyum. "Ayo kalian berdua bangun, jangan jadi pengecut. Badan saja mirip badak, tapi nyali kalian seperti kupu-kupu." Melly sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Preman pertama mencoba bangun dari atas aspal sambil memegangi perut yang terasa sakit, lalu mendekat ke arah Melly. "Kau benar bertindak kurang ajar." Kembali preman tadi mendaratkan pukulannya ke arah Melly. Tapi dengan cekatan, Melly menangkap tangan preman tersebut dan berteriak, "Lina, giliranmu!" Pluk. Dengan cekatan, Lina mendaratkan helmnya ke wajah preman itu dengan sangat keras, hingga tak hayal lagi darah segar pun keluar dari kedua lubang hidung preman tersebut. "Oh!" Preman itu ringis sambil memegangi hidungnya yang penuh dengan darah. "Apa kalian berdua masih mau lagi?" ucap Lina yang lagi-lagi memukul-mukulkan helm ke telapak kaki tangan kirinya. Kedua preman tersebut sudah tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Keduanya merangkak pergi menuju mobil yang mereka tumpangi tadi. Teriak Lina ke arah kedua preman itu sambil menendangkan kakinya ke arah mereka. Tidak lama kemudian mobil sang preman melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat itu. "Melly, kemarilah, biar lukamu aku obati." Lina mengeluarkan obat merah dari dalam bagasi motornya. Melly mendekat ke arah Lina sambil duduk di atas trotoar pinggir jalan. Lina dengan telaten mengobati bekas luka dan lebam yang ada di wajah dan mulut Melly. Setelah dirasa cukup, Lina memasukkan kembali obat dan kapas ke dalam bagasi motor, lalu menutupnya. "Terima kasih, Lin," Melly dengan nada lirih. Lina hanya tersenyum membalas ucapan Melly. Melly, sebenarnya mereka itu siapa? Kenapa mereka Melly, sebenarnya mereka itu siapa? Kenapa mereka mengincarmu? Ucap Lina duduk di samping Melly. "Aku juga tidak tahu siapa sebenarnya mereka itu. Yang aku tahu mereka itu mencoba membunuhku dan juga memperkosaku. Entah apa salahku pada mereka." Melly dengan tatapan kosong memandang ke arah jalan yang saat itu sunyi oleh pengendara mobil maupun motor. Lama mereka terdiam di sana hingga Melly bangkit dari duduknya. "Ayo Lin, antar aku ke makam ibuku." Melly menarik tangan Lina. Tidak lama kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu menuju tempat di mana ibu Melly dikebumikan.